Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-123. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, semakin dekat Mahesa Agni dengan perkemahan itu, maka hatinya pun menjadi semakin berdebar-debar. Di sebelah gubuk-gubuk itu adalah susukan yang sedang mereka kerjakan meskipun terlampau lambat, karena hanya dikerjakan oleh sebagian dari tenaga yang ada. Sebagian yang lain harus mengisi berunjung-berunjung dengan batu dan sebagian yang lain harus memecah batu-batu itu. Namun kali ini Mahesa Agni sama sekali tidak melihat sesuatu pada susukan itu. Tak ada selapis debu pun yang mengepul ke udara. Tak ada satu titik pun yang bergerak-gerak di sekitarnya. Karena itu, dengan bimbang ia berkata, "Paman, apakah penglihatanku yang salah? Aku tidak melihat sesuatu di susukan yang sedang dikerjakan itu." Empu Gandring mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia menjawab, "Aku pun tidak, Agni. Apakah seluruh tenaga dikerahkan oleh Ki Buyut ke bendungan untuk meletakkan berunjung-berunjung di sisi seberang?" "Satu kemungkinan, Agni," desis pamannya. "Semula aku menduga sebaliknya, Paman. Aku sangka justru semua tenaga hari ini dikerahkan untuk menggali susukan karena aku tidak ada." Empu Gandring berpaling. Dipandanginya wajah kemenakannya itu dengan sorot mata yang ragu pula. Namun ia berkata, "Kalau ada seseorang yang dapat melakukan, Agni, maka kau seharusnya menjadi bergembira, sebab tidak semua pekerjaan dibebankan di pundakmu." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak tahu kenapa ia tidak menaruh kepercayaan kepada orang lain. Ia tahu benar bahwa orang-orang Panawijen bukan pekerja-pekerja yang baik. Itulah sebabnya ia ingin menunggui setiap kerja yang dianggapnya penting. Namun pamannya berkata lagi, "Agni, kalau tidak kau ajari mereka melakukan sesuatu, maka semuanya pasti akan tergantung kepadamu. Mereka tidak punya keberanian dan kecakapan untuk berbuat. Mereka akan menjadi tenaga yang mati, yang tidak punya gairah yang timbul dari dalam dirinya tentang sesuatu yang baru. Mereka hanya akan menunggu perintahmu." Sekali lagi Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang alangkah baiknya apabila demikian, apabila ada seorang atau dua orang yang dapat dituntunnya untuk membantunya. Yang dapat berbuat agak banyak hanya Ki Buyut yang sudah agak lanjut itu. Yang lain masih perlu dicarinya di antara anak-anak muda Panawijen itu. Namun Mahesa Agni telah menjadi agak puas bahwa rakyat Panawijen itu telah dapat dibawanya untuk melakukan pekerjaan yang cukup besar. Tetapi tiba-tiba dada Mahesa Agni terguncang ketika kemudian ia menjadi semakin dekat dengan perkemahan. Ia tidak melihat seseorang di sekitar ujung susukan yang sedang dikerjakan. Tetapi ia melihat orang-orang Panawijen itu berada di sekitar perkemahan.
Mereka duduk-duduk saja dan bahkan ada pula yang berbaring-baring dengan malasnya. Sejenak Mahesa Agni menjadi bingung. Apakah mereka sedang beristirahat? Menurut kebiasaan, maka waktu istirahat di tengah hari telah lampau. Apakah yang terjadi? Kemudian perlahan-lahan Mahesa Agni itu pun berdesis. Mereka sama sekali tidak berbuat sesuatu, Paman. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya meskipun ia sendiri tahu bahwa jawaban itu tidak benar. Mereka sedang beristirahat. Waktu beristirahat telah lampau. Empu Gandring terdiam. Tiba-tiba Mahesa Agni tidak sabar lagi. Dilecutnya kudanya yang lelah supaya ia segera sampai ke perkemahan itu. Betapapun juga kudanya berlari agak lebih cepat, tetapi nafas kuda itu telah menjadi semakin deras. Empu Gandring segera mengikuti di belakangnya. Kudanya pun telah menjadi lelah pula, sehingga dengan malasnya kuda itu berlari tersuruk-suruk. Ketika orang-orang Panawijen melihat kedatangan Mahesa Agni, tiba-tiba sejenak mereka menjadi ribut. Beberapa orang yang berbaring segera bangkit, namun mereka tidak beranjak dari tempat masing-masing. Sejenak mereka saling berpandangan, namun kemudian mereka menunggu Mahesa Agni itu semakin dekat. Demikian Mahesa Agni sampai di perkemahan itu. Maka sebelum ia meloncat turun dari kudanya, yang terdengar adalah pertanyaannya. "Kenapa kalian tidak bekerja?" Kembali orang-orang Panawijen itu saling berpandangan. Tampaklah kecemasan di wajah mereka, tetapi tidak seorang pun yang segera menjawab, sehingga Mahesa Agni mengulangi lagi. "Kenapa kalian tidak bekerja apapun hari ini?" Tiba-tiba terdengar seseorang menyahut agak jauh daripada Mahesa Agni. "Kami ingin beristirahat." "Apakah waktu istirahat belum lampau?" bertanya Agni pula. "Kami ingin beristirahat, tidak hanya pada saat tengah hari, tetapi kami ingin beristirahat beberapa hari. Kami sudah menjadi sangat lelah dan lemah." Terasa darah Mahesa Agni seakan-akan membeku. Jawaban itu benar-benar tidak disangkanya. Karena itu, maka sejenak mulutnya terbungkam oleh gelora di dadanya. Empu Gandring yang kini telah berada di sisinya menggamitnya sambil berbisik. "Turunlah Mahesa Agni." Mahesa Agni berpaling. Ketika Empu Gandring melihat wajah anak muda itu membara, maka katanya, "Tenanglah Agni. Tetapi pekerjaan tidak akan selesai dengan duduk-duduk dan berbaring-baring malas, Paman," sahut Mahesa Agni. "Aku tahu," jawab pamannya. "Tetapi tenanglah, turunlah dari kudamu. Bukankah kau mau mendengar kata-kataku?" Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Terasa dadanya terguncang oleh keadaan itu. Tetapi tatapan mata pamannya telah memaksanya turun dari kudanya. Namun terdengar ia berkata, "Apakah artinya ini, Paman?" "Aku tidak tahu, Agni. Tetapi di sini ada Ki Buyut Panawijen. Sebaiknya kau minta keterangan kepadanya." Mahesa Agni tidak menjawab. Cepat-cepat ia melangkah ke gubuk tempat Ki Buyut Panawijen sering beristirahat. Di sepanjang langkahnya, hatinya tak habis bertanya, apakah sebabnya hal ini terjadi. Sudah seringkali ia pergi meninggalkan pekerjaan ini untuk beberapa keperluan, bahkan sampai 2-3 hari, seperti pada saat ia pergi ke Tumapel. Namun mereka yang ditinggalkannya bekerja dengan penuh gairah seperti biasa.
Tetapi kenapa kali ini mereka ingin beristirahat, bahkan beberapa hari? Langkah Mahesa Agni demikian tergesa-gesa sehingga ia tidak sempat memperhatikan orang-orang yang memandanginya dengan pandangan yang aneh. Orang-orang Panawijen itu menjadi cemas melihat sikap Mahesa Agni. Ki Buyut Panawijen yang melihat kehadirannya pun dengan tergesa-gesa menyongsongnya. Sebelum Mahesa Agni mendekat, orang tua itu telah bertanya hampir berteriak, "Kau sudah datang, Ger?" Tetapi Mahesa Agni tidak menjawab pertanyaan itu. Dengan keras pula, ia bertanya, "Kenapa hari ini kita tidak berbuat sesuatu, Ki Buyut?" Wajah Ki Buyut itu pun menjadi tegang. Dengan terbata-bata ia menjawab, iya Ger. Tetapi marilah, silakan duduk dahulu. Aku ingin berbuat sesuatu untuk mempercepat pekerjaan ini, Ki Buyut, bukan dengan duduk-duduk dan berbaring. Iya Ger, aku tahu, tetapi marilah duduk dahulu. Terima kasih, sahut Agni. Aku ingin tahu kenapa kita tidak bekerja hari ini. Itulah yang akan aku katakan. Mahesa Agni masih akan berteriak lagi ketika terasa tangan pamannya menggamitnya. Terdengar pamannya itu berkata, "Mendekatlah Agni. Jangan berteriak-teriak. Ki Buyut ingin menjelaskan persoalannya." Sekali lagi Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kini ia telah berada dekat di muka gubuk Ki Buyut Panawijen. "Duduklah, Ger." Mahesa Agni akan menjawab lain, tetapi terdengar pamannya mendahului. "Baik, Ki Buyut, duduklah Agni." Kata-kata pamannya lah yang memaksanya duduk di dalam gubuk itu. Demikian mereka diteduhi oleh atap ilalang. Maka terasa tubuh-tubuh mereka menjadi segar setelah hampir sehari mereka dibakar oleh terik sinar matahari. Kini mereka dapat merasakan angin yang silir berhembus dari selatan. Meskipun ketika mereka menatap padang yang terhampar di hadapan gubuk itu, mereka masih juga melihat seakan-akan padang itu menguap. Dengan tidak sabar lagi Agni pun segera bertanya, "Ki Buyut, kenapa kita hari ini tidak berbuat sesuatu? Waktu kita tidak terlampau banyak." Ki Buyut tidak segera menjawab. Ia berkisar secengkang maju. Ditatapnya wajah Mahesa Agni dengan sorot mata yang memancarkan kecemasan dan kebimbangan. Apalagi ketika dilihatnya wajah Mahesa Agni yang tegang itu. Mahesa Agni menjadi semakin tidak sabar lagi. Kembali ia mendesak, "Kenapa, Ki Buyut?" Ki Buyut Panawijen menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar bahwa Mahesa Agni menjadi sangat terkejut melihat mereka duduk-duduk saja dan bahkan ada yang berbaring-baring. Dengan malasnya, dengan hati-hati Ki Buyut itu pun berkata, "Akan aku katakan sebabnya, Angger. Tetapi, apakah Angger berdua dengan Empu Gandring tidak terlalu haus dan ingin minum air kendi yang dingin ini? Aku ingin tahu, kenapa kita hari ini tidak berbuat sesuatu, Ki Buyut? Sebab..." Agni tidak dapat meneruskan kata-katanya. Terdengar Empu Gandring memotong sambil beringsut meraih kendi berisi air dingin. Katanya, "Agni, minumlah. Aku pun haus sekali. Air yang dingin ini akan mendinginkan hati dan kepala. Dengan demikian, kau akan dapat mendengar cerita Ki Buyut dengan tenang. Sebelum hatimu menjadi dingin, Agni,
maka kau tidak akan dapat berpikir bening. Nah, minumlah, aku juga akan minum." Empu Gandring segera mengangkatnya dan minum lewat paruh kendi itu. Alangkah segarnya, sambil menarik nafas dalam-dalam, diserahkannya kendi itu kepada Mahesa Agni. Katanya, "Minumlah, dalam keadaan kita sekarang ini, maka adalah kenikmatan yang tiada taranya. Minum air dingin." Mahesa Agni tidak dapat menolak uluran tangan pamannya. Kembali ia berbuat di luar kehendaknya. Seperti seorang yang kehilangan kesadaran diri, diterimanya kendi itu dan diangkatnya pula ke mulutnya. Seperti pamannya, ia pun minum air yang dingin segar itu. Kesegaran air kendi itu seolah-olah telah menjalar ke segenap saluran darah Mahesa Agni. Ketika ia meletakkan kendi itu, terasa seluruh tubuhnya menjadi segar dan kepalanya pun tidak lagi dikerumuni oleh gejolak perasaan yang melonjak-lonjak. Meskipun ia tetap berkeinginan untuk segera mengetahui sebab-sebab kenapa orang-orang Panawijen itu tidak bekerja hari ini, namun kini ia dapat menahan dirinya oleh kesegaran yang sangat sejuk. "Nah," berkata pamannya, "kalau kau sudah tidak haus lagi, sekarang bertanyalah kepada Ki Buyut. Tetapi kau pun wajib mendengarkan keterangan dan alasannya." Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Kini ia berkata perlahan-lahan, "Ya Ki Buyut, aku ingin tahu kenapa hari ini kita tidak meneruskan pekerjaan kita." Ki Buyut kini yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Pertama-tama, aku minta maaf kepadamu, Ger. Hal ini pasti membuatmu kecewa. Tetapi aku tidak dapat berbuat lain daripada menuruti kehendak mereka. Beristirahat, hanya itu. Tidak ada maksud apapun. Meskipun ada pula alasan yang berbeda-beda, namun kesimpulan mereka ingin menghentikan kerja barang sehari atau 2 hari." "Bagaimana mungkin, Ki Buyut?" bantah Mahesa Agni. "Kita pasti akan kehabisan waktu. Justru kita harus bekerja lebih banyak, kalau mungkin siang dan malam, supaya pekerjaan ini segera selesai." "Agni," potong pamannya, "cobalah kau mendengarkan alasan-alasan yang dikatakan oleh Ki Buyut. Alasan yang meskipun berbeda-beda, tetapi kesimpulannya adalah mereka ingin beristirahat. Cobalah mendengarkan. Kalau kau saja yang berbicara, maka kau tidak akan mengerti." Mahesa Agni pun terdiam dan Ki Buyut itu berkata, "Alasan mereka bermacam-macam, Ger. Ada yang hanya karena lelah dan tidak lagi mampu untuk bekerja terus. Ada yang menjadi sakit pegal dan linu pada punggung mereka. Mereka perlu beristirahat supaya sakitnya menjadi sembuh. Ada pula yang kakinya menjadi bengkak, sedang yang lain ingin menunggui anak yang sakit itu. Pagi ini ia mengigau tak henti-hentinya. Tubuhnya menjadi sangat panas dan kemudian ia menggigil kedinginan." Ki Buyut berhenti sesaat. Ketika Mahesa Agni akan memotong kata-katanya, Empu Gandring menggambitnya sehingga kembali Mahesa Agni terdiam. Sejenak kemudian, Ki Buyut itu berkata lagi, "Sebenarnya pagi-pagi tadi ketika matahari terbit, kami sudah siap untuk bekerja. Tetapi kami dikejutkan oleh ikeuan anak yang sakit itu. Beberapa orang segera mengerumuninya. Ketika satu di antara mereka berkata, 'Aku tidak bekerja hari ini. Aku akan menunggui anak ini.' Maka tiba-tiba seperti meledak kata-kata itu disahut berturut-turut oleh kebanyakan dari mereka yang mengerumuni anak itu. Aku juga tidak,
kakiku sakit, bengkak-bengkak, yang lain lagi, punggungku akan patah, dan yang lain, kepalaku hampir pecah kepanasan. Itulah, Ngger, aku tidak dapat memaksa mereka. Kembali Ki Buyut berhenti sejenak. Ia menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian terpaksa ia berkata, Angger Mahesa Agni, sebenarnya telah agak lama aku mendengar keluh kesah ini. Keluh kesah yang kemudian meledak menjadi alasan-alasan yang menyebabkan kami hari ini tidak bekerja. Tetapi aku harap Angger dapat mengerti. Wajah Mahesa Agni kembali menjadi merah membara. Alangkah kecewa hatinya. Ia merasa bahwa apa yang dilakukannya selama ini sama sekali tidak dihargai oleh orang-orang Panawijen itu. Bahkan mereka telah berusaha untuk memperlambat. Karena itu, maka dengan serta-merta ia menyahut, jadi apakah kemauan mereka? Apakah kita hentikan saja pekerjaan ini? Agni, berkata pamannya perlahan-lahan. Orang tua itu tahu benar betapa sakit hati Mahesa Agni mendengar keadaan yang ada di perkemahan ini. Keadaan yang sama sekali tidak diduga-duganya. Tetapi orang tua itu pun dapat mengerti kenapa orang-orang Panawijen ingin berhenti bekerja barang sehari 2 hari. Maka katanya seterusnya, berpikirlah dengan kepala dingin. Cobalah kau cernakan dahulu apa yang kau dengar. Baru kau membuat tanggapan. Jangan tergesa-gesa mengambil sikap, Agni. Kini wajah Mahesa Agni yang merah itu menjadi semakin tegang. Terasa dadanya bergelora seperti gunung yang akan meletus. Namun sorot mata pamannya telah menahannya untuk tidak melepaskan luapan perasaannya. Karena itu, maka kepala Mahesa Agni itu justru menjadi pening. Agni, berkata pamannya Sareh, kau harus melihat keadaan ini secara keseluruhan. Jangan kau melihat sepotong-potong daripadanya. Maka kau akan dapat mengurangi kepahitan yang harus kau hadapi kini. Mahesa Agni menundukkan kepalanya, tetapi pamannya mengetahuinya bahwa anak muda itu mengatupkan giginya rapat-rapat. Ia masih berusaha untuk menguasai perasaannya. Kau harus dapat mencoba mengerti apa yang dikatakan oleh Ki Buyut Panawijen, berkata pamannya pula. Tetapi paman, betapapun Mahesa Agni mencoba menahan diri, namun terloncat pula dari bibirnya. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus. Memang lebih senang duduk-duduk dan berbaring-baring daripada bekerja di panas terik matahari. Tetapi apa yang akan kita dapatkan dengan duduk memeluk lutut? Kau benar, Agni, kau benar. Tetapi bagaimana kau menyampaikan hal itulah yang sulit bagimu. Tiba-tiba Mahesa Agni mengangkat wajahnya. Dilihatnya di sekeliling gubuk itu banyak orang-orang Panawijen yang berkumpul. Agaknya mereka ingin tahu apakah yang akan dikatakan oleh Mahesa Agni. Namun sebagian yang lain malah pergi menjauh. Mereka duduk berkelompok-kelompok di ujung-ujung perkemahan, di ujung yang paling jauh dari gubuk Ki Buyut Panawijen, supaya seandainya Mahesa Agni marah, mereka tidak mendapatkan kemarahan itu yang pertama-tama. Sebab bagaimanapun juga tersembunyi pula rasa takutnya kepada anak muda itu. Sebagian dari setiap laki-laki Panawijen telah mengetahui bahwa Mahesa Agni mampu berbuat di luar kemampuan mereka. Mereka telah mengetahui bahwa Mahesa Agni mampu berkelahi dan memenangkan perkelahian itu melawan kuda sempana. Aku akan mengatakan kepada mereka
Nada suara Mahesa Agni datar namun penuh tekanan. "Apa yang akan kau sampaikan?" bertanya pamannya. "Mereka harus bekerja. Lihat Agni, matahari telah menjadi semakin condong. Kalau kau menyiapkan mereka untuk bekerja, maka kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Demikian mereka siap, demikian matahari tenggelam." Mahesa Agni terdiam, tetapi wajahnya masih tetap tegang. "Meskipun tidak hari ini," berkata Mahesa Agni kemudian, "besok misalnya, tetapi mereka harus tahu bahwa mereka telah berbuat suatu kesalahan. Kesalahan yang besar sekali. Musim hujan yang akan datang tidak mengenal istirahat. Apapun alasan kita di sini, tetapi musim itu akan datang pada waktunya. Apa yang akan dilakukan?" Sebelum menjawab, Mahesa Agni telah meloncat berdiri. Tetapi ketika ia mengayunkan kakinya selangkah, terdengar pamannya berkata pula, "Apa yang akan kau lakukan, Agni?" "Aku akan berkata kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan sama sekali tidak dapat dibenarkan." "Tunggulah. Aku akan berkata kepada mereka sekarang." "Tunggulah. Apa yang harus aku tunggu, Paman? Kini adalah saatnya. Mereka harus segera menyadari kemalasan mereka." "Duduklah, Agni. Tidak ada waktu. Aku bukan pemalas yang lebih senang duduk daripada bekerja. Duduklah, Agni. Duduklah." Ketika Agni akan menjawab, sekali lagi pamannya memotong. "Duduklah, kau dengar?" Mulut Agni terdiam, meskipun dadanya menjadi sesak. Namun ia pun melangkah kembali dan duduk di hadapan pamannya. Ki Buyut Panawijen kini seolah-olah menjadi patung. Hatinya menjadi kusut dan bingung. Bahkan terasa pula kecemasan mencekam jantungnya. Empu Gandring pun tidak segera berkata sesuatu. Dibiarkannya Mahesa Agni duduk dengan nafas yang berkejar-kejaran dari lubang hidungnya. Ditatapnya wajah pamannya dengan penuh pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya. Kenapa pamannya menghalanginya untuk berbuat sesuatu? Sejenak kemudian, baru Empu Gandring berkata, "Kau akan mengumpat-umpat di hadapan mereka, Agni?" Agni tidak menjawab. "Kalau kau berbicara sekarang, sedang hatimu masih dibakar oleh kemarahan dan kekecewaan, maka kalimat yang akan meloncat dari mulutmu adalah kalimat-kalimat yang mencerminkan kepahitan tanggapan perasaanmu atas peristiwa ini. Dengan demikian, maka kau sama sekali tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali menyinggung perasaan kawan-kawan seperjuanganmu itu. Kau sangka bahwa mereka dapat kau perlakukan seperti bajak dan cangkul itu. Tidak, Agni." Empu Gandring berhenti sejenak. Dipandanginya, wajah kemenakannya yang kini tertunduk. Sejenak kemudian diteruskannya, "Aku bangga melihat nafsu kerjamu yang meluap-luap. Tenagamu cukup tangkas dan kuat melawan terik matahari, melawan udara yang panas, dan melawan kerja yang berat. Tetapi tidak semua orang-orang Panawijen memiliki ketahanan tubuh seperti kau. Kalau kau tidak percaya, ayo berlomba lari dengan aku. Meskipun aku sudah setua ini, tetapi dengan janji kau tidak boleh berhenti. Kau tahu maksudku? Aku hanya ingin mengatakan bahwa ketahanan tubuh seseorang tidak selalu sama. Kau dan aku, dan kau dengan orang-orang lain. Kalau kau marah-marah kepada mereka hari ini, maka kau benar-benar akan kehilangan hari ini. Mereka sudah pasti bahwa hari ini tidak dapat dan sudah nyata tidak berbuat apa-apa. Mereka hari ini tidak bekerja. Tetapi kalau kau marah-marah,
maka istirahat yang sudah terlanjur dijalani ini akan tidak terasa nikmatnya. Empu Gandring berhenti sejenak sambil menelan ludahnya. Kepala Mahesa Agni yang tunduk menjadi semakin tunduk. Dadanya yang bergejolak itu pun sedikit demi sedikit mereda. Pamannya telah memaksanya untuk mencoba mengerti keadaan yang dihadapinya kini. Dalam pada itu, pamannya berkata pula, "Agni, manfaatkanlah keadaan ini. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Jangan kau biarkan hari ini menjadi hari yang benar-benar tidak berarti. Karena itu, senangkanlah hati mereka dengan istirahat ini, supaya terasa benar nikmatnya. Besok mereka pasti akan dengan senang hati bekerja kembali. Tetapi kalau hari ini kau jadikan hari yang gelap, maka besok mereka akan mengangkat alat-alat mereka dengan hati yang gelap pula." Kini Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari ini memang sudah terjadi dan hampir dilampaui. Ia tidak akan dapat memutar matahari untuk kembali ke arah timur. Karena itu, mau tidak mau ia harus menerimanya sebagai kenyataan apa yang telah terjadi. Dan sebenarnya lah, kata pamannya, bahwa ia harus memanfaatkan yang ada untuk kepentingan hari-hari mendatang. Terdengar kemudian pamannya bertanya, "Kau tahu maksudku, Agni?" "Ya, Paman." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ki Buyut Panawijen yang sejak tadi duduk mematung, tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Terdengar ia berdesah, "Demikianlah, Angger, hatiku yang tinggal semenir ini dapat menjadi tegar kembali." Empu Gandring tersenyum, katanya, "Ki Buyut sudah berbuat sebaik-baiknya yang mungkin dapat Ki Buyut lakukan." Orang tua itu mengangguk-angguk, jawabnya, Iya Empu. Aku sudah mencoba apa saja yang dapat aku lakukan. Tetapi kemampuanku memang terlampau jauh ketinggalan." "Tidak, Ki Buyut. Siapapun yang menghadapi persoalan ini tidak akan dapat mengambil sikap yang lebih baik daripada yang telah Ki Buyut lakukan." Kembali orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali-kali tangannya mengusap dadanya sambil bergumam, "Oh, rasa-rasanya dada ini hampir pecah." Empu Gandring tertawa perlahan-lahan. Mahesa Agni masih menundukkan kepalanya. Tetapi dengan demikian, ia dapat mengerti pula betapa berat perasaan orang tua itu menghadapi orang-orangnya. "Nah, Agni," berkata Empu Gandring kemudian, "sekarang ambillah obat yang kau bawa itu. Obat itu harus dilumatkan dan kemudian air perahannya lah yang harus diminum sebagai obat." Mahesa Agni mengangkat wajahnya. Pamannya benar, adalah lebih baik berbuat sesuatu yang dapat menyenangkan hati orang-orang Panawijen daripada mengumpati mereka itu. Karena itu, maka Mahesa Agni pun menjawab, "Baik, Paman, aku akan mencoba mengobatinya." Ketika Mahesa Agni kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan pamannya dan Ki Buyut Panawijen, sekali lagi pamannya berpesan, "Jangan membuat hati orang-orang Panawijen tersinggung, tetapi usahakan mengatakan dengan baik bahwa tidak seharusnya mereka bermalas-malasan." Mahesa Agni mengangguk, jawabnya, "Ya, Paman, akan aku usahakan." Anak muda itu pun kemudian melangkah meninggalkan gubuk itu. Ketika ia sampai di luar, maka sikapnya pun menjadi canggung.
Perasaannya sama sekali tidak senang melihat orang-orang Panawijen duduk-duduk bermalas-malasan. Tetapi ia tidak dapat melepaskan perasaannya itu. Pikirannya membenarkan pendapat pamannya. Sehingga karena itu, maka Maisa Agni harus mengekang sikapnya sejauh-jauh yang dapat dilakukannya. Orang-orang yang berada di sekitar gubuk Ki Buyut itu pun menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Maisa Agni keluar seorang diri. Bermacam-macam tanggapan merayap di dalam dada masing-masing. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.